Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, dan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Tema hari ini kita akan berbicara tentang berdoa. Selain berusaha, kita juga diharuskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih kita saat ini berada pada bulan Ramadan, dan doa itu merupakan ibadah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60 berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan atau kukabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina dina. Dan kemudian Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwasanya doa itu merupakan ibadah. Di dalam hadis lain diriwayatkan dari Aisyah, su'ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyul ibadati afdal, faqala du'aul mar'i li nafsihi. Dari Aisyah dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya orang, ibadah manakah yang paling utama? Maka beliau menjawab, ad-du'aul mar'i li nafsih, doa manusia untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, kapan sebenarnya waktu-waktu yang utama untuk melakukan doa, atau waktu yang utama untuk berdoa? Yang pertama, pada waktu tengah malam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zariyat ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun. Dan akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan juga di dalam hadis dari Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laylil akhir yaqulu may yad'uni fastajiba lahu may yas'aluni fa'u'tiyahu may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada seperempat malam yang terakhir seraya berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku saat ini, niscaya aku akan memperkenankannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi. Yang kedua, berdoa di antara azan dan iqamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal azani wal iqamati fad'u. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan ditolak, maka berdoalah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, kita berdoa di saat atau di dalam sujud kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud doa. Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud.
kepada Rabbnya, maka perbanyaklah berdoa dalam sujud kalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, ketika azan dan ketika berkecamuk peperangan, Rasulullah SAW bersabda, "Sintani la turaddani au qallama turaddani du'a'u indan nida'i wa indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'da." Dua waktu yang tidak akan ditolak permohonan yang dipanjatkan di dalamnya, atau sedikit kemungkinan untuk ditolak, yaitu doa setelah dikumandangkan azan dan doa ketika berkecamuk peperangan, tatkala satu dan lainnya saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Namun dalam hal ini negara kita Indonesia tidak sedang dalam keadaan peperangan. Namun penting ketika azan kita harus berdoa. Kelima, ketika waktu asar pada hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fihi sa'atun la yu'afiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha." Pada hari Jumat terdapat waktu-waktu tertentu tidaklah seorang hamba mendirikan salat dan berdoa memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya yang menggambarannya waktu itu pendek. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu itu adalah saat setelah sholat asar, maksudnya. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kemudian yang keenam, ketika hari Arafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairud du'ai du'au yaumi Arafah." Sebaik-baik doa ialah doanya pada hari Arafah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Kemudian yang ketujuh, ketika turun hujan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddani du'a'u 'inda nida'i wa tahtal matar." Dua waktu yang padanya sebuah permohonan atau doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa ketika setelah dikumandangkan azan dan doa ketika turun hujan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Daud. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang sebaiknya aku baca pada Lailatul Qadar atau pada 10 hari terakhir bulan Ramadan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bacalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Maka mari kita di 10 hari terakhir ini sering-seringlah kita berdoa, dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.